Diduga proyek pembangunan gedung milik Dishub Provinsi Kalbar, diparit derabak tanpa papan plang. Mitragalaksi.com, Kuburaya, Kalbar. Tim Investigasi Laskar Anti Korupsi Indonesia, LAKI Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, yang didampingi awak media temukan proyek pembangunan gedung yang diduga milik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, di Paret Derabak Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Samsul bersama awak media pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, sekitar pukul 1.30. WIB ke lokasi pembangunan gedung yang sedang dikerjakan. Dan di lokasi tidak adanya terlihat papan lang proyek informasi publik PIP. Pasalnya dari awal pengerjaan hingga hampir 1 bulan belum adanya papan informasi. Padahal setiap pelaksanaan pembangunan yang sumber dananya dari pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat, harus menggunakan papan informasi agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut mengawasi dalam pekerjaan tersebut. Saat di lokasi proyek, ditemui salah satu oknum KPH Kuburaya berinisial Ahmad, yang mengaku adalah staf, pada saat berada di gedung pembangunan, ketika ditanya oleh saudara Samsul dan awak media, mengenai siapa kontraktornya, dan apa nama proyek yang mengerjakan bangunan gedung ini. Ahmad mengatakan, dia tidak tahu. Dan ditanya lagi mengenai keberadaan plang nama proyek tersebut, bahwa ia juga tidak tahu, dan ia hanya staf biasa, terangnya pada awak media. Di lokasi proyek bangunan tersebut, kami awak media juga bertanya pada seorang karyawan proyek yang berada di lokasi pembangunan saat itu, juga menanyakan hal yang sama, mengenai papan plang kegiatan, dan tukang tersebut juga tidak tahu. Jawabnya juga sama, bahwa saya hanya pekerja, jawab tukang dengan cetusnya. Saudara Samsul, selaku penggiat dari tim investigasi Laskar Anti Korupsi Kabupaten Kuburaya, menjelaskan kepada awak media, bahwa sejak dari awal pengerjaan pembangunan gedung ini dilaksanakan tidak adanya terlihat yang namanya papan plang informasi proyek, tuturnya. Ia mengatakan, seharusnya proyek yang dibiayai dari uang rakyat itu mekanismenya harus jelas, sebab masyarakat berhak mengetahuinya, ucapnya. Jika memang benar tidak ada papan plang proyek pembangunan gedung tersebut, berarti ini namanya bahwa tidak adanya juga keterbukaan informasi publik, terangnya. Menurut Samsul hal ini sudah jelas melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 PRTM 2006 tentang pedoman persyaratan teknis. Hal ini jelas menjadi sorotan masyarakat setempat, sebagai warga jelas mereka bingung, sebab mereka bayar pajak buat dana pembangunan juga. Kalau tidak ada papan plang berarti itu sudah melanggar ketentuan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Karena itu kalau memang tidak ada plangnya tidak ada kita itu ada indikasi itu terjadi bisa juga menjadi masalah hukum karena dia tidak transparan, tandasnya. Kalau plangnya tidak ada bagaimana kita bisa tahu nama proyeknya apa perusahaan yang mengerjakan itu apa, besarnya anggaran itu berapa dan proyek itu dari mana kan tidak jelas itu karena disitulah pemerintah memberikan suatu petunjuk setiap ada kerjaan kegiatan proyek yang dianggarkan oleh APBN atau APBD itu harus ada plang proyek yang kita pasang. Di tempat yang sama, Syarafuddin Delvin, SH, juga mengatakan hal yang sama tentang UU Keterbukaan Informasi Publik, KIP, ini, jelas sudah melanggar UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang, jasa pemerintah. Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi asas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan, ungkapnya. Makanya kalau ditanya dinasnya siapa kita tidak tahu karena plangnya tidak ada, artinya dinas juga harus ikut bertanggung jawab karena kalau ini terjadi persoalan hukum kan nanti ini bukan hanya kontraktornya yang terlibat dalam persoalan ini tetapi yang jelas juga keterlibatan dari pihak dinas yang terkait begitu suatu instansi terkait. Untuk itu Delvin meminta seluruh dinas terkait baik yang ada di kabupaten dan provinsi untuk melakukan evaluasi serta monitoring secara rutin agar penyerapan anggaran APBD maupun APBN dapat maksimal, serta konsultan pengawas dapat bekerja efektif secara berkala turun ke lokasi-lokasi kegiatan yang sedang berlangsung, tuturnya.
Tambahnya lagi bahwa, semua unsur APH Tipikor baik Kajati Kalimantan Barat dan Polda Kalimantan Barat serta KPK RI, harus menindak jika ada terjadi indikasi penyimpangan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, agar penyerapan anggaran APBD dan APBN tahun anggaran 2022 Provinsi Kalbar dapat dilaksanakan secara merata dan mencapai target penyerapan, dengan mengedepan quality control pada kegiatan infrastruktur maupun struktur pada tiap kegiatan-kegiatan, pungkasnya. Sementara dari pihak pelaksana kegiatan proyek pembangunan gedung tersebut saat ini belum dapat diketahui, sehingga berita ini diterbitkan.